Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru ya, yang setia menemani Bapak Ibu untuk membagikan informasi-informasi berkaitan dengan gaji pensiunan ya, yang akan datang ya. Baik, pada pertemuan kali ini ya, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi tentang skema pensiun PNS ya, mau diubah tahun depan jadi dapat 1 miliar. Nah, benarkah ini? Nanti kita simak bersama informasi selengkapnya ya. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan dukungan kepada channel Up to Date Mas Guru ya, agar kami bisa bersemangat, bisa mendapatkan informasi-informasi yang up to date ya, untuk dibagikan kepada Bapak Ibu. Baik, mari Bapak Ibu para pensiunan, kita simak bersama ya, skema pensiunan PNS mau diubah tahun depan jadi dapat Rp 1 miliar ya, benarkah? Mari kita simak bersama. Jakarta, CNBC Indonesia, pemerintah berencana mengubah kebijakan uang pensiun aparatur sipil negara ASN pada 2025. Sebagaimana tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Rencana pengubahan skema pensiunan ASN termasuk PNS ini sebetulnya telah lama diagendakan pemerintah. Pada tahun 2021 saja ya, misalnya skema dana pensiun PNS ingin diubah dari yang selama ini menggunakan skema pay as you go menjadi full funded. Skema full funded ya dianggap bisa membuat PNS mendapatkan dana pensiun hingga 1 miliar rupiah. Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB yang kala itu masih dijabat oleh almarhum Cahyokumolo. Pada akhir 2022, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau full funded. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arid Fakrullah, dalam peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-51 Selasa 29 November 2022 ya. Jadi udah lama ini sudah ada niatan untuk merubah ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mohon kiranya melalui Bapak Mendagri dan Menteri Pan-RB, kita segera bisa menerapkan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN melalui full funded secara konkret dan berkelanjutan, papar Zudan. Dikutip dari Civil Apparatus Police Brief BKN berjudul Konsepsi Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS terbitan September 2017, disebutkan skema full funded pensions atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun, sedangkan pay as you go pensions merupakan sistem pembiayaan pensiun PNS saat ini yang didanai sepenuhnya dari APBN. Jadi ini perbedaannya ya Bapak Ibu, selama ini pensiunan itu didanai oleh APBN ya, full oleh APBN, sehingga APBN kita ya menanggung ya beban untuk
pembiayaan para pensiun. Namanya skema Pay as you go pensiun. Nah, meski begitu dalam KM PPKF 2025 edisi pemutakhiran belum disebutkan skema pensiunan ya, apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Dokumen itu hanya menyebutkan arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing ya maksudnya. 2. Pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah itu, pertama ialah memastikan tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay ya, THP menjadi alternatif utama pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi RR ya yang lebih wajar antar jabatan. Ketiga, yang menjadi dasar reformasi pensiun PNS ASN ya adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiunan kepada ASN. Perubahan besar dan formula iuran, serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai, kemampuan ASN dalam mengiur ya, dan perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang. Ini dikutip dari dokumen KM PPKF. Kebijakan reformasi pensiunan ASN ini didasari adanya resiko penyelenggaraan program pensiun bagi para abdi negara saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Ya, selanjutnya ini dikutip dari dokumen KM PPKF. Kedua, terdapat kesenjangan ya tingkat replacement rasio atau RR antara jabatan RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Contohnya, pensiunan jabatan eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR juga ditengarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif. Sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018. Ketiga, pemerintah menganggap penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan pay as you go, yakni manfaat pensiun yang sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan resiko fiskal,
ke depan seiring dengan tren population aging. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Memperhatikan berbagai hal tersebut ya, tantangan itu, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgen ya. Jadi mendesak ya untuk segera ditempuh. Ini tulis pemerintah dalam dokumen KEM PPKF ya. Nah demikian Bapak Ibu ya, bagaimana urgennya ya pemerintah untuk mengubah skema iuran pensiun ya, agar para pensiunan kedepannya bisa lebih sejahtera ya, manfaatnya lebih besar. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel Up to Date Mas Guru dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.